Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 25 Palembang, Bapak Edwin Alvin Halid, SPD MM MSI. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha dan peserta seminar tentang budaya positif aksi nyata modul 1.4. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat, nikmat dan karunialah kita dapat berkumpul di ruangan hari ini dalam rangka mengikuti acara seminar tentang budaya positif di sekolah. Susunan acara pada pagi hari ini: satu, pembukaan; yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah; yang ketiga, capaian umum dan capaian khusus; yang keempat, pemahaman inti; yang kelima, refleksi; yang keenam, penutup. Menginjak acara pertama, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Edwin Alvin Halid, SPD MM MSI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama dan yang paling utama kita ucapkan syukur puji kepada Allah SWT dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti seminar tentang budaya positif di sekolah, ya. Kemudian tak lupa salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, pada keluarganya, pada sahabatnya, pada kita semua umatnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan syafaat. Ya, amin ya robbal alamin. Saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, kemudian Bapak Ibu yang melaksanakan kurikulum merdeka, dalam hal ini melaksanakan P5, ya, kemudian melaksanakan seminar budaya positif. Budaya positif itu dalam artinya yaitu tingkah laku ataupun perbuatan yang di sekolah, itu maksudnya itu, ya, budaya yang positif. Sehingga timbul, kalau sudah mempunyai budaya positif, timbullah hal-hal yang baik di sekolah itu. Salah satu contoh sekarang yang lagi tren dan viral yaitu pembulian. Pembulian ini nampaknya menjadi ekstra bagi pemerintah, karena di mana-mana terjadi pembulian seolah-olah tidak ada pengajaran dari orang tua atau gurunya. Misalnya kawannya dibully oleh kawannya yang lebih kuat, seolah-olah tinggal di dalam hutan, kan? Yang lebih kuat membuli yang lemah, atau yang ada kelompok yang kuat membuli satu orang sampai masuk rumah sakit, sampai viral yang baru-baru ini terjadi di Jawa, untung bukan di daerah kita. Itu. Tetapi pengaruhnya kepada seluruh Indonesia. Sehingga di Kota Palembang sendiri, Dinas Pendidikan memberikan semacam arahan kepada seluruh kepala sekolah untuk melihat benar-benar tentang budaya positif ini, terutama yang kemudian tadi. Sehingga setiap sekolah itu dipasang banner, ya, baru pasang banner depan itu, ya, yang sampai terjadi pembulian. Pembulian ini biasanya terjadi pada siswa tidak ada gurunya. Gurunya tidak ada, jam kosong, sehingga harus benar-benar diawasi benar oleh Pak Menori, ya, yang dijawab itu. Tapi untungnya dia bukan di kelas, di tempat lain. Ada yang di kelas, ada kasus yang di kelas itu kan, seorang dibully di dalam kelas dan lain sebagainya.
Itu yang sampai terjadi. Biasanya jam-jam kosong itu segera cepat buru tiket. Ya, jangan sampai terjadi dibiarkan kosong bermenit-menit sehingga terjadi kemudian disorot keluar kawannya. Ya, itu. Kemudian agar jangan sampai terjadi, maka Bapak Ibu guru sekalian benar-benar mempunyai kesadaran yang tinggi untuk mengajar itu pada jamnya. Misalnya kita masuk jam 7.30, berarti 7.30 kita sudah mulai ngajar, bukan baru masuk kelas. Artinya 7.25 kita sudah di dalam kelas, 7.30 mulai kita mengajar. Jangan terjadi sebaliknya, 7.30 belum, 7.35 belum, 8.00 belum. Nah, itu yang sering terjadi, ya. Kemudian budaya positif ini selain tingkah laku dan perkataan, misalnya budaya bersih lingkungan. Bersih lingkungan itu yang sangat diperlukan sekali. Walaupun sekolahnya buruk, misalnya kan belum dibangun, tapi yang penting siswa yang akan digunakan untuk salah satunya menyiram kembang dan memungut sampah, ya seperti itu. Jadi tolong benar-benar tiket, ya, atau hukuman kepada siswa itu arahkan pada hal yang baik. Menyiram kembang, memperbaiki kembang atau membersihkan sampah, itu saja. Tidak usah nanti takut kalau semacam kalau dia melakukan kesalahan apa ya, arah marah-marah ya habis, bercuma kasih hasil dia dengar tidak mau kita pegel, ya. Jadi itu. Kemarin dosen pembimbingnya datang, ya. Kemarin datang karena kelihatan kita masih daring, jadi coba jangan lagi daring. Lagi mulai video lagi. Oke, balik yang pertama nih. Oke. Agenda pertama pembukaan, kedua kata sambutan, yang ketiga capaian umum dan capaian khusus. Namun sebelum masuk materi, kita ice breaking dulu ya. Tepuk semangat ya. Ceria ya. Oke, paham? Oke, mulai ya. Berdiri semuanya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Lanjut ya. Sudah semangat ya, sudah minum juga. Kita lanjut capaian umum dan sebelum kegiatan dimulai. Sekarang kesepakatan kita seminar hari ini apa saja? Misalnya angkat tangan ketika saat ingin berpendapat misalnya. Jadi Bapak Ibu tuangkan keyakinan atau kesepakatan kita sebelum memulai seminar ini. Pakai sticky note, tolong pakai sini dibagi. Warna sticky note nanti ditempel di depan sini ya. Oke, dibagi. Kesepakatannya apa saja? Misalnya dilarang misalnya memegang HP misalnya ya. Saat-saat lagi ini misalnya, boleh. Silakan Bapak Ibu isi sticky note-nya bebas ya. Kesepakatan kita sama-sama ya. 1 atau 2 saja tidak apa-apa. Di kameranya di dua saja tidak apa, 2 saja. Kesepakatan kita hari ini ya. Lagi ya. Oke, sudah. 1 sedikit untuk 2 ini, 2 kesepakatan. Atau 1 saja tidak apa. Kalau mau buat 1 saja tidak apa. Oke, naik. Ada penanya. Yang ada penanya. Pinjam penanya. Ini namanya harus tulis. Ya, tulis. Awas sekali atau pojok sekali nama apa bebas dalam kurung. Kalau sudah silakan maju tempel ke sini ya. Kesepakatan kita sama-sama ayo tulis di tampil sini sudah. Yuk, maju semangat biar langsing hari ini. 1 jam ke depan kita akan bergerak. Bapak Ibu, inilah simulasi ketika kita mengajar di kelas nanti ya Ibu ya. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, kita buat dulu keyakinan kelas dulu terhadap anak didik kita. Kenapa? Nanti mau tahu jawabnya setelah masuk materi nanti. Jadi saya ketika membuka seminar kita buat kesepakatan dulu hari ini. Kalau ketukar itu tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kita masih semangat ini.
Masuk atau terbalik. Gustina. Dilipat aja nggak apa-apa. Oke, sekarang kita bacakan satu persatu ya, ini kalau kembali nanti. Jadi kalau boleh sedikit dulu nanti Bapak Ibu di ini balik apa? Oke. Oke. Dari Ibu Levi mengikuti seminar dengan semangat. Setuju? Setuju. Oke, bagus. Dari Ibu Rima memperhatikan sampai selesai. Tidak mengobrol dalam ruangan. Oke, setuju ya? Oke. Dari Ibu Rana, fokus komunikasi dengan jangan main HP atau ngobrol. Oke. Harus lebih senang dan semangat. Oke, dari Pak Abdullah. Yang satunya. Oke. Harus lebih senang dan semangat. Ibu Kartini, bertepuk tangan, aplaus saat ada yang saat ada yang berprestasi atau saat ada yang bisa jawab pertanyaan, kita kasih aplaus. Oke, bagus. Kita sepakati ya, Bapak ya. Oke, kita lanjut ya. Kalau sudah lanjut, beginilah nanti kalau kita ngajar di kelas nanti. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, kita buat kesepakatan dulu. Artinya tidak memihak, tidak sepihak kesepakatan dulu. Kalau selama ini kita menerapkan tata tertib, ya. Inilah namanya kesepakatan. Kita sama-sama menyepakati, tidak ada yang dirugikan. Paham? Oke, lanjut. Nanti lagi ya. Capaian umum. Pak Abdullah masih terang matanya ya. Coba Pak Abdullah, baca dulu Pak Abdullah capaian umumnya. Capaian umum 1. Melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan di Indonesia. Secara umum mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil belajar Pancasila. 2. Memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Oke, capaian khusus dibacakan Ibu Erlina. Erlina masih semangat ya. Oke, capaian khusus ayo. Capaian khusus 1. Menetapkan strategi disiplin Menerapkan. strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem aman dan berpihak pada murid. 2. Bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Oke, tepuk tangan. Menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid. Ini satu pihak ya. Jadi murid itu merdeka menentukan pilihannya sendiri. Anggaplah hari ini Bapak Ibu jadi murid, anggaplah ya. Itulah yang namanya memerdekakan murid. Jadi tidak sepihak misalnya. Oke, lanjut. Pertanyaan pemantik. Oke. Dibaca Ibu Kartini. Terkait 1. Apakah perbedaan dari keyakinan kelas dan tata tertib kelas? Oke, stop. Perbedaan keyakinan kelas dan tata tertib kelas. Ada yang bisa jawab? Ibu Kartini langsung dijawab. Ibu tadi yang baca yang menjawab. Oke, maju Bu, bergerak Bu, langsing hari ini. Oke. Ya. Pokoknya di sini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah ya. Semuanya pokoknya maju dulu. Oke. Terima kasih Pak Menore atas kesempatannya. Menurut saya perbedaan dari keyakinan kelas dan tata tertib kelas ya. Keyakinan kelas itu seperti yang dilakukan Pak Menori tadi di awal, kita menuliskan sendiri kesepakatan ya. Lalu kalau tata tertib kelas itu mungkin sudah ditentukan oleh gurunya. Nah, itu menurut saya, Pak. Sekarang setelah belajar hari ini menurut Ibu Kartini lebih mudah menerapkan keyakinan kelas atau tata tertib kelas? Kalau menurut saya sepertinya lebih mudah keyakinan kelas ya, karena kan sudah kita sadari sendiri, kita dewek kan yang nulis tadi kan ya. Kalau kita melanggar kan malu ya. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu.
Ada yang beda pendapat dari Ibu Kartini? Atau sependapat semua? Iya, benar ya Bapak Ibu ya. Kayaknya setelah hari ini, setelah kita minggu seminar hari ini, kita tidak perlu lagi membuat tata tertib kelas, tidak perlu lagi. Kayaknya ya. Kita buatlah kesepakatan kelas. Anak-anak siapkan sticky note atau media semenarik mungkin, pakai kertas bekas, tidak apa-apa ya. Pakai kertas kado bebas ya. Jadi anak-anak itu menuliskannya dengan senang dan bahagia. Kalau tata tertib kelas itu sifatnya sepihak, guru yang buatkan. Dilarang membawa ini makanan atau minuman dalam kelas. Hari ini kita tanamkan komitmen kita kalau mengajar itu usahakan ada yang namanya kesepakatan kelas. Boleh ditempel di dinding. Kesepakatan kelas boleh kalau untuk seluruh mata pelajaran atau kalau mau pelajaran ibu saja atau bapak saja. Kesepakatan kelas mata pelajaran seni budaya boleh juga ditempel di dinding. Jadi tempel di pojok misalnya. Ini khusus seni budaya loh. Jadi misal saya menerapkan kesepakatan kelas seni budaya itu misalnya anak-anak itu mereka minta bernyanyi dulu sebelum memulai pelajaran. Lanjut yang kedua, saya minta Ibu Rima ya maju ke depan. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Maju Ibu Rima. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Sudah memberi kesempatan kepada saya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak itu setuju atau tidak? Kalau menurut saya setuju. Setuju atau tidak? Alasannya dengan hukuman itu kita lihat dulu hukumannya yang hal mendidik tadi, bukan dalam hukuman fisik. Hukumannya misalnya ini, kalau untuk pelajaran saya matematika, seandainya dia memiliki kesalahan di pelajaran saya itu, saya hukumnya dengan soal saya sendiri. Jadi dari hal itu dia bisa ada rasa takut dengan pelajaran matematika. Jadi hukumannya hanya hukuman dengan tujuan untuk mendidik. Tepuk tangan dari Ibu Rima. Oke, menurut Ibu Rima sangat setuju, tapi hukuman yang bersifat mendidik. Apakah ada yang berbeda pendapat? Berarti kan Ibu Rima ini hukuman yang positif misalnya. Oke. Apakah ada pendapat? Bisa saja Bapak Ibu berbeda pendapat. Contoh kayak ini misalnya, ada yang berpendapat saya tidak setuju. Kenapa? Bisa ya. Oh berarti kalau misalnya pelajaran Ibu Lis misalnya, anak-anak yang tidak mengerjakan PR dihukum dihukum disuruh membaca tentang peta dunia dan hukumannya. Itu kan positif kan? Anak-anak baca peta dunia. Saya kurang pendapat misal kenapa? Nanti anak-anak yang lain berpikir ketika siswa tersebut membaca buku peta dunia mereka sedang menjalani hukuman. Oh berarti dia melakukan hal positif sedang menjalankan hukuman artinya. Jadi bayangan anak-anak itu kalau disuruh membaca peta dunia itu mereka sedang menjalankan hukuman. Padahal anak tadi di perpustakaan baca-baca saja, tidak dihukum sebenarnya. Nah itulah ada dua perbedaan ya. Tapi tergantung kita yang menyikapinya ya. Jadi pada kita menyikapi sampai sini paham ya. Jadi hukuman walaupun positif, terkadang anak-anak ini, oh dia ini baca buku peta. Di kelas kemarin kalian baca buku peta dunia ini dia dihukum loh. Anak-anak kayak itu nanti. Jadi pokoknya Bapak Ibu aturlah semua pendapat itu benar, Bu Rima benar, yang saya katakan juga benar, jadi tidak ada yang salah, tergantung sudut pandang Bapak Ibu menyampaikan ke anak-anaknya nanti. Oke, lanjut. Nomor 3, pemberian hukuman dengan hal positif seperti menyiram tanaman pada taman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kayaknya sudah terjawab ya dengan pernyataan saya tadi ya. Jadi tergantung dengan sudut pandang anak-anak tersebut ya. Kalau dia memang pengen siram tanaman ya dari hati nurani dia, artinya budaya positifnya sudah timbul dari anak tersebut. Budaya positifnya, artinya anak-anak itu sudah ditanamkan oleh bapak ibu gurunya. Anak-anak kita tumbuhkan budaya positif kita, salah satu mencintai lingkungan. Jadi jangan lagi tata tertib. Jika tidak menyiram bunga, kena denda misalnya 5.000. Itu kan tata tertib artinya, dipaksa. Tetapi kita ubah kalimat tata tertib itu menjadi kalimat yang positif. Anak-anak, hendaklah kita selalu mencintai lingkungan dengan cara menyiram bunga ya. Karena bunga itu sama-sama makhluk Tuhan ya, akhlak kepada sesama. Artinya
memang kalimatnya menyuruh tetapi tidak memaksa. Itu kan peraturan artinya. Kalau dalam disiplin positif itu tidak bisa lagi. Kalimat-kalimat seperti itu kita ubah. Anak-anak, bunga ini kita ambil kalimat positifnya itu mencintai lingkungan. Kalau anak-anak cinta dengan lingkungan, bagaimana anak-anak tersebut dapat menerapkannya ke dalam disiplin positif atau budaya positif tersebut? Biarlah anak-anak yang menanamkan sikapnya sendiri, jangan kita paksa atau jangan kita ini. Biarlah mereka merdeka, ya, mereka bebas menentukan pilihan, bebas menjalankan budaya positifnya. Oke, next, lanjut. Disiplin positif. Ibu Agustina dibaca disiplin positif. Oke, nilai-nilai kebajikan universal tadi sama ya Pak Suli, mencintai lingkungan, saling menghargai, misalnya tidak mengejek-ejek teman ketika lagi belajar, berarti kan saling menghargai karena positifnya. Jadi kan itulah nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri anak-anak tersebut, dari tanpa dipaksa. Anak-anak itu menerapkan budaya positifnya muncul dari dalam dirinya. Kenapa? Karena mereka sudah menerapkan ini tadi, ya, keyakinan tadi. Jadi anak-anak itu sudah menerapkan keyakinan dari dalam dirinya tanpa dipaksa. Sebenarnya kalau kita terapkan, benar-benar kita terapkan. Selama ini saya mengakui juga, saya pribadi sebelum mengikuti program guru penggerak juga sama, dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri tanpa kita paksa nanti. Paham Bapak Ibu ya? Paham? Oke, kalau paham ya. Sekarang kita asliin dulu, kayak itu udah mulai ngantuk nih. Oke, tepuk satu, tepuk ya. Kalau tepuk dua berarti 2 kali. Kalau tidak ada kalimat tepuk bisa 3. Artinya tidak ada kalimat tepuk ya. Artinya jangan tepuk ya. Tunggu saya bilang tepuk ya. Maaf, ini bukan ice breaking. Kalau ice breaking ya, jadi jangan salah, antara ice breaking dengan energizing itu beda. Kalau ice breaking berhubungan dengan materi. Misalnya kita materi tentang P5, nyanyi lagu tentang P5 kan berhubungan ya. Kalau ini tidak berhubungan dengan materi ya. Oke, semangat ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 4. Belum fokus. Oke. Kalau tidak bilang tepuk jangan tepuk. Ini kan 4 ya. Oke, ulang sekali lagi. Tepuk 1, 2. Masih belum fokus. Sampai benar semua dulu baru kita ini ya. Tepuk 1, tepuk 2, 3. Oke, 2 orang tinggal semua. Masih fokus ya. Oke, lanjut. Secara umum disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi anak-anak itu tidak dihukum, tidak juga mendapat hadiah. Misalnya anak-anak yang rajin nyiram kembang nanti Pak kasih hadiah loh. Itu secara tidak langsung sudah adanya unsur yang lain. Jadi unsur intrinsik itu anak-anak itu melakukan bukan karena hukuman, bukan juga karena hadiah, memang muncul dari dalam diri anak-anak tersebut. Itulah namanya disiplin positif. Next. Kedua materi kita adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Oke. Teori motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi. Yang perhatian hukuman. Hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan dengan menciptakan identitas gagal. Kalau anak-anak sering dihukum, hati-hati Bapak Ibu ya, membekas di hati Bapak Ibu, di hati anak Bapak Ibu kelak nanti ya. Jadi hukuman itu hati-hati. Walaupun dengan hal yang positif menyampaikannya berdasarkan keyakinan kelas tadi. Misalnya anak-anak, nak kamu hari ini melanggar aturan kelas kita kemarin loh ya. Sekarang bagaimana konsekuensinya nak? Mereka sendiri yang menyebut konsekuensinya. Ya maaf Bu, saya tidak menghargai teman. Saya tadi mengejek teman. Konsekuensinya misal mereka sendiri yang menentukan. Saya minta maaf pada ibu, saya minta maaf pada teman, dan saya berjanji pada teman itu tidak mengulangi lagi. Itu anak-anak sendiri yang kita gali. Biar anak-anak sendiri yang menentukan konsekuensinya.
Mereka yang berlaku, mereka yang buat keyakinan tadi, mereka pula yang bertanggung jawabkan kesalahan yang mereka buat itu. Jadi jangan kita paksa, biarlah mereka merdeka. Sudah saya terapkan kemarin itu di contohnya dari YouTube, sudah saya share di grup ya. Yang ketiga penghargaan juga. Penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan. Penghargaan. Oke, lanjut next. Kita bahas masalah 1. Hukuman atau konsekuensi. Boleh Bapak Ibu buat di sticky note ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atau nggak usah ya, kita langsung aja ya kalau waktu ya. 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Alasannya kalian terlambat sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman dulu ya. Oke, simpan dulu, jangan kita simpan ya, jangan masing-masing ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Karena dia terlambat hadir di sekolah, dia mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, simpan dulu, jangan nanti ada kunci jawabannya ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Oke. 3. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Mengganti kertas ya, tugas temannya yang telah dicoret-coret sendiri, ganti pakai kertas. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Yang ketiga, membersihkan tumpahan air di meja tulis, meja ya, meja belajar, karena tersenggol pada saat belajar. Jadi belajar. Hukuman atau konsekuensi? Lanjut. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Maaf ya, murid tidak disuruh pakai sepatu seharian itu. Kalimatnya agak rancu ya. Murid itu tidak disuruh pakai sepatu 1 hari karena dia tidak memakai sepatu warna hitam. Hukuman atau konsekuensi? Yang berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke, kita buka kunci jawabannya. Oke, itu lanjut Bapak Ibu. Yang pertama hukuman, konfaknya hukum semua tadi ya. Yang ketiga masih hukuman, benar. Oke. Yang berikutnya konsekuensi, tadi sepakat ya konsekuensi semua ya. Yang berikutnya juga konsekuensi juga benar. Yang 1 sebelum terakhir itu juga Bapak Ibu jawab hukuman tadi ya. Oke, benar. Yang berikutnya konsekuensi, artinya 100% Bapak Ibu hari ini memahami. Ya, memahami ya. Oke, lanjut. Next. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan tapi harus terjadi. Walaupun sakit harus dijalani oleh anak-anak ya. Kalau konsekuensi, sesuatu itu harus terjadi saja, bukan menyakitkan. Contoh, dia menyenggol air di mejanya, dia lakukan ganti kertasnya, dia ganti. Artinya dia tidak sakit sebenarnya. Karena konsekuensi kalau dia menyenggol air itu dia harus ganti. Nah, artinya dia tidak menyakitkan. Jadi dia bersihkan dewek, dia sebentar itu ada sakit hati, tidak ada berlarut-larut. Tapi kalau kita yang hukum, kamu bersihkan ini dipanggil orang tua atau kamu dihukum tegak ke depan, sakit anak-anak itu, sakit hati. Memang dibersihin, tapi dia sakit. Artinya anak-anak itu menerima konsekuensinya sendiri. Anak membenci kedisiplinan, benci dia mana itu aku beri hukum-hukuman ini. Tapi kalau konsekuensi, anak menghargai untuk sebuah kedisiplinan. Artinya dia belajar menanamkan nilai-nilai budaya positif tadi. Anak-anak itu belajar, oh kalau aku menumpahkan air ke kertas temanku, aku harus menggantinya. Artinya dia belajar untuk menghargai temannya. Itulah nilai-nilai positif yang harus kita tanamkan kepada anak-anak. Next. Dan next lagi, next. Oke. Konsekuensi adalah hasil atau akibat dari suatu tindakan atau keputusan yang bisa bersifat positif maupun negatif tadi ya. Hukuman juga sama ya. Suatu bentuk konsekuensi negatif yang diberikan sebagai respon atau tindakan yang melanggar aturan, norma atau aturan hukum. Contoh, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Saya harap setelah hari ini tidak ada lagi terjadi Bapak Ibu ya. Anak-anak disuruh tegak ke depan jam 12 siang karena dia ngobrol dengan teman. Marilah sama-sama kita menerapkan konsekuensi di keyakinan kelas tadi ya. Oke, lanjut.
Nah, ini juga penghargaan. Saya sering ya memberikan penghargaan kepada Bapak Ibu ya. Dan tujuan saya itu bukan berarti apa-apa atau bukan berarti saya dekat dengan guru tersebut atau karena apa, tapi saya sempat memberi penghargaan itu karena untuk sesekali menambah energizing pada Bapak Ibu. Saya harap Bapak Ibu yang diberi penghargaan tetap koridornya menjalankan komitmen bukan karena penghargaan tersebut ya. Dan Bapak Ibu yang belum diberi kesempatan untuk memberikan penghargaan tetap semangat menjalankan tugasnya masing-masing. Jadi jangan karena penghargaan adanya kecemburuan sosial ya. Oke. Penghargaan menghukum. Dari kalimat ini penghargaan hukum, mereka yang tidak dapat penghargaan bisa dalam sistem ranking, mereka yang mendapat ranking kedua akan merasa dihukum. Itulah makanya kalau sekarang kurikulum mereka tidak ada lagi ranking, karena dapat menghukum yang tidak mendapat ranking ya. Yang kedua, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang ya. Yang ketiga, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Oke. Ini ada kalimat kunci ya Pak ya, waktu lama. Oke. Ada yang bisa bantu jelaskan penghargaan dalam waktu lama itu sebagai hukuman? Sharing saja ya Pak Melody, karena ada pengalaman itu tetangga saya, dia itu pas masih sekolah ranking terus dari 1 terus dari kelas 1 sampai kelas 4. Kemudian di kelas 4 tiba-tiba dia tidak ranking lagi kan? Nah di kelas 4 itu dia merasa malu tidak ranking 1 lagi, sehingga dia tidak mau lagi ke sekolah dan akhirnya memutuskan berhenti sekolah karena dia tidak ranking 1 lagi itu ya. Mungkin ya. Benar tadi benar sekali. Benar sekali. Karena dia dihukum oleh penghargaan loh. Dia setiap tahun ranking 1. Ketika dia tidak lagi dapat ranking, dia merasa malu. Artinya penghargaan itu sudah dalam jangka waktu yang lama sudah. Dia baru lalu setahun ranking, 2 tahun ranking, 3 tahun ranking. Artinya dia diri sendiri dihukum oleh penghargaan secara tidak langsung. Kalau dia tidak dapat ranking, dia malu, akhirnya dia minder tadi. Makanya sekarang ranking-ranking itu dihapuskan untuk anak itu. Sampai kita guru pun PKG ya, tidak ada lagi nilai-nilainya, adanya baik saja, tidak ada lagi tingkat-tingkatan nilai yang itu nanti kesannya tadi kita dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu jika dalam waktu lama dia sebagai hukuman, tapi dalam waktu pendek, jangka pendek dia boleh saja dilakukan sesekali. Contoh pada saat kami misalnya saya sendiri menerapkan misalnya pada saat kemarin mengisi akun belajar itu ya, pengaktifan akun belajar. Di situ tidak saya janjikan kepada Bapak Ibu, siapa yang ngisi bawa laptop saya kasih hadiah itu diri Bapak Ibu. Yang tidak bawa bukan berarti tidak muncul, mungkin tidak ada laptop, mungkin kendalanya ya, atau mungkin laptopnya lagi rusak ya, bukan berarti dia tidak muncul dalam dirinya ya, mungkin muncul. Itulah namanya sesekali, tapi jangan diharapkan saya mendapat penghargaan terus saya harus ambisi, tidak ya, sesekali boleh diberikan. Oke, lanjut. Next. Penghargaan ini sudah ya dijelaskan kalau dalam jangka waktu pendek bisa boleh-boleh saja, tapi dalam jangka panjang dia akan sebagai bersifat hukuman. Oke, lanjut. Motivasi dalam diri sudah jelas dari awal tadi ya. Kita penghargaan itu benar-benar dari dalam diri. Contoh nih, jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan anak secara alami. Contoh misal anak SD, hari itu dia belajar membaca. Dia membaca, kalau dia latihan terus, tiba-tiba hari itu dia lancar membacanya. Nah, pada saat dia lancar itu jangan dikasih penghargaan dulu Bapak Ibu ya.
Karena kita telah merampas kegembiraan yang saat itu sudah dirasakan anak-anak secara alamiah. Anak-anak itu ketika di hari itu dia bisa baca, tanpa kita kasih penghargaan dia sudah bahagia sendiri. Yakin tak harus? Yakin tak? Kalau anak SD, ketika dia sudah bisa membaca hari itu dia bangga. Aku mau cerita sama mama di rumah, aku sudah lancar dikasih tahu bu guru tadi, dicoba bu guru tadi membaca saya sudah lancar. Jangan dulu dikasih penghargaan. Jangan dulu dikasih bintang reward di kelas, jangan dulu. Karena penghargaan itu, kebahagiaan itu alami, dirasakan secara alami, dia sendiri yang merasakan. Jangan dulu kita kasih penghargaan, usahakan biar dia bahagia secara alami dia sendiri. Yakin kalau Pak anak Ibu, kalau hari itu dia bisa baca, tanpa kamu tanya dia bercerita sendiri ketika pulang. Kalau kalian punya anak kecil, dia bisa baca hari itu, dia pasti cerita, Bu aku tadi bisa baca loh Bu. Saya dicontoh oleh bu guru, disuruh baca, saya bisa sendiri. Dia cerita sendiri. Nah, jadi jangan dulu kasih penghargaan, kasih apresiasi saja. Bagus, tingkatkan lagi anak-anaknya, jangan tetap low profile, jangan sombong, anak terus belajar terus. Dikasih, jangan sampai anak itu puas hari itu. Jadi usahakan anak itu bagus hari ini. Jadi terus belajar, jangan sampai lengah anak ya. Nah, jadi terus dikasih ini motivasi. Jangan dikasih karena kalau bisa baca hari ini ibu ajak kopi mall misalnya. Itulah merampas kebahagiaannya tadi. Kaget dia bisa baca lagi, besoknya kamu ditagihnya gitu. Nah, itulah yang namanya hati-hati dalam berkeluarga ya. Oke, paham ya? Next. Nah, keyakinan kelas tadi sudah dicontohkan, dipraktekkan tadi ya. Sudah kita simulasikan. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara tersurat. Tetapi tidak ada unsurnya paksaan, jadi tidak membedakan latar belakang suku, negara, bahasa, agama, semuanya sama berhak menuliskan keyakinan kelas tadi. Saya tidak membedakan tadi ya. Yang telah disepakati dan dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal tadi kebajikan contoh kayak kesabaran, saling menghargai dan lain-lain nilai-nilai positifnya. Oke, saya kira Bapak Ibu sudah paham terkait kelas, sudah praktek tadi ya. Oke, next lanjut. Peraturan berbeda dikit ya. Contoh ini di perpustakaan misalnya Bu Agustina ya. Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Ibu perpus misalnya galak ya. Anak-anak baca peraturan perpustakaan ya. Boleh masuk perpus baca dulu peraturan ini misalnya. Karena itu peraturan berarti kan tidak bersifatnya tidak merdeka, dipaksa ya. Anak-anak kembalikanlah buku pada tempatnya. Jangan seperti itu. Kita tanamkan anak-anak keyakinan kita saat di perpustakaan tadi, kita telah menerapkan nilai kebajikan tanggung jawab. Sekarang, ayo ketika sudah baca buku, apa tanggung jawab anak-anak? Masih ingat tak? Boleh tak? Oh Bu, nanti ketika sudah baca buku, kami kembalikan lagi tempatnya. Betul sekali anak-anak. Itulah namanya keyakinan kelas yang bersifat tanggung jawab. Jadi anak-anak itu kita gali, kita pancing terus mereka yang mikir. Jadi kita cuma fasilitator, kita memancing anak-anak itu berpikir yang kritis, bernalar kritis. Jadi anak-anak yang mikir, jangan kita tulis kayak ini. Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Ibu itu galaknya deh. Jangan kita pancing anak-anak. Kita kan sudah buat keyakinan perpustakaan. Nilai-nilai itu adalah tanggung jawab. Sekarang apa tanggung jawab yang kita sepakati kemarin? Tokohnya adalah mengembalikan buku. Jadi anak-anak sendiri yang berbicara dengan kita ya. Paham? Oke, lanjut next. Kebutuhan dasar manusia Ibu lihat tadi ada berapa itu? Kebutuhan dasar manusia itu? Ada 5 ya. Oke, lanjut baca. Kebutuhan dasar manusia: A. Bertahap hidup. B. Kasih sayang dan rasa diterima. C. Kebebasan. D. Kesenangan. E. Penguasaan. Oke, Ibu R. Kebutuhan dasar itu apa Bu? Kebutuhan dasar itu. Dasar itu apa Bu R? Dasar. Apa Bu R? Kebutuhan dasar apa lah Bu R? Jangan ini tadi. Pengganti kebutuhan dasar itu apa Bu? Kebutuhan yang harus dipenuhi, guys. Kemudian harus dipenuhi, benar? Ya, harus dipenuhi. Saya jemput tuh guys. Pikir bakalan belakangnya saya lihat ya. Kebutuhan harus dipenuhi. Oke, tepuk tangan untuk R. Harus semangat ya. Mantap guys.
IPR ini mantap sekali ya, diajak melok CGP kemarin semangat ya belajarnya. Walau udah tak lama lagi pensiun ya. Kurasa mendengar masih muncul melok CGP ya ibu, yakin aku. Kalau dimasuk 40-50 malah melok ya. Oke. Benar, kebutuhan yang harus dipenuhi. Contoh, jika salah satu dari 5 item ini pada anak didik kita tidak terpenuhi, itulah nama anak kita galak guna-guna itu masuk kelas ini. Galak bersikap yang aneh. Karena apa? Karena kebutuhan dasarnya ada yang tidak terpenuhi oleh Bapak Ibu. Jadi kebutuhan dasar manusia di sini anak didik kita ya manusia ya, harus 5 dipenuhi dulu. Kalau mereka sudah terpenuhi, saya yakin anak itu tidak lagi bersikap yang tidak sesuai dengan yang kelas. Contoh bertahan hidup, kita biarkan mereka hidup dengan merdeka dengan sendirinya. Jangan kita paksa dia. Kalau tidak kerja PR nanti kan apa nih? Pusing ibu. Nah itu salah. Anak-anak itu punya jasa untuk bertahan hidup loh. Jangan dipaksa. Nah kalau nanti ibu tidak pusing, itu salah. Ibu tidak pening ya. Itu salah. Karena anak itu bertahan hidupnya itu qadar Allah Pak ya. Mati itu bukan kita yang tentuin. Dia jangan disuruh mati. Jangan disuruh mati anak itu dia bermasalah dengan kita. Artinya dia harus terpenuhi. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Anak itu butuh kasih sayang dari seorang gurunya. Jadi sentuhlah anak itu ketika kita masuk kelas, keluarkan kasih sayang pada mereka dengan cara perhatian, mendengarkan keluhan dari suara kecilnya. Kita penuhi kasih sayang mereka dulu agar mereka bersikap sesuai dengan keras. Yang berikutnya anak itu bebas, tidak mau dikekang tadi, tidak mau diatur oleh aturan tadi, tapi dari anak tidak mau pada dasarnya. Karena anak itu ingin bebas, tidak boleh kayak kelas tadi, mereka bebas menentukan aturan, kita sepakati sama-sama. Jadi jangan sampai anak-anak itu terkekang. Ketika mereka sudah bebas, mereka juga butuh kesenangan, belajar terus senang. Tidak apa-apa Bapak Ibu kelasnya rame, dikit-dikit tidak apa-apa. Jangan kelasnya diam kelas itu tanda tanya. Satu, gurunya memang bengis. Yang kedua, memang anak-anak itu sudah komitmen dengan pelajaran guru tersebut. Rata-rata kalau kelas yang diam seneng itu gurunya itu bengis loh. Ada beberapa guru dicontoh gitu tadi. Kalau disebut yang ibu ini masuk diam, sunyi kelasnya. Saking nyapa penanya mereka tuh gak mau ngembek. Ada yang sampai maaf dia ngomong, ada yang sampai kencing-kencing di kelas. Kelas ini bisa buat kelas ibu 7 aja di tahun kemarin ya. Nak ngencing biasanya takut sama gurunya. Tanda tanya Bapak Ibu ya, tanda ngapo dia bisa takut itu. Sampai jangan ngencing di kelas itu. Nah artinya tanda tanya jangan sampai terjadi penertiban ya. Oke. Yang berikutnya penguasaan. Anak-anak itu sebenarnya ingin berkuasa di kelas itu. Aku ingin itu, aku ingin ini, aku ingin contoh budaya ya. Contoh. Aku ingin belajar seni rupa, aku ingin belajar seni tari. Pak, aku nak dance, aku nak ini. Kita ikuti sebagai fasilitator. Kita contohkan, memerdekakan murid. Contoh kayak ini ya. Contoh Pak, ibu. Contoh Pak Ibu, pelajaran seni budaya. Kita tanya dulu kelas itu. Anak-anak, kamu suruh milih, kamu seni rupa, seni tari, seni musik, seni teater, kamu pilih belajar di mana? Rata-rata anak itu banyak milih seni rupa. Karena apa? Netral seni rupa, tidak ada hubungan cewek cowok, bebas. Dan lemak katanya gambar, buat kerajinan gitu. Lebih banyak seni rupa. Tapi setiap kelas tuh seni drama jarang. Anak-anak itu kalau suruh acting itu jarang. Kalau banyak seni budaya ya. Seni tari ada beberapa, tapi rata-rata cewek semua. Hampir 80% itu cewek semua yang minat tari itu. Dan itu juga tidak banyak ya. Seni musik cowok cewek. Ceweknya senang nyanyi, ada cowok senang musik. Ya senang musik tidak banyak di kelas itu. Paling 3 atau 4 orang yang senang gitar gini. Jadi banyak seni rupa. Saya mengikuti seni rupa materi merdeka ini, kurikulum merdeka. Maka saya kasih tahu Miss Sabrina kita biar seni rupa wes untuk kelas 7. Kenapa? Anak-anak itu lebih banyak seni rupa. Jadi mereka itu merdekanya di seni rupa. Seni tari itu kayak mana? Kita buat eskul. Jadi yang senang tari tetap kita salurkan bakatnya di eskul. Jadi tetap kita tidak merampas hak-hak mereka. Dan anak itu merdeka. Lanjut, berdiri sana berdiri. Oke. Kita nyanyi dulu, nyanyi anak-anak TK dulu ya. Oke. Tangan di atas menggapai bintang, terus tangan di. Oke,
berenang. Terus duduk yang rapi siap berenang. Berdoa. Oke. Tepuk tangan. Lanjut. Putar-putar, tangan diputar. gulung-gulung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar. kanan, Kiri, atas, bawah, siap berdoa. Oke, tepuk tangan. Semangat ya. Oke, lanjut. Posisi kontrol. Di manakah kita? Di manakah kita? Penghukum, pembuat merasa bersalah sebagai teman atau sebagai pemantau atau sebagai manajer. Kita selama di mana posisi kita? Oke, sebelum masuk lebih lanjut, di manakah posisi kita? Kalau saya pribadi, karena saya guru seni itu, saya itu lebih ke teman loh, karena dia zaman sebelum saya menjadi guru penggerak, saya itu lebih teman, lebih dekat sama anak-anak ya cewek, cowok. Saya itu dekat makanya kalau ada apa kalau ekskul atau teman cerita, pak ibu itu galak marah, ibu ini anak itu galak keceplosan atau cerita dia, karena sering banget ya. Terus sudah ada apa ini kita ini ya. Kadang anak itu pak bapak itu agak gede dia gitu. Bercerita terbuka kalau sanggar tadi dia disebutin bapak itu agak gede di sini. Jangan sampai kamu yang gede gitu ya, biasa ya. Disebutin juga. Nah, itu sebagai teman kadang, ayo Incas mau nari tak Incas? Nah, jadi anak itu senang kalau dipanggil Pak Incas, gitu. Jadi nari semangat. Kadang kalau pesan kontrol, kalau dipanggil Incas dia merasa berkuasa, lain nari tidak serius, katanya. Itu posisi saya sebagai teman di situ untuk anak-anak. Kalau guru seni itu lebih dekat dengan anak biasa ya. Ternyata posisi saya itu kayaknya salah, karena dengan teman itu anak-anak wibawa kita jadi hilang. Anak-anak juga kadang kebablasan bercerita apa kadang sampai cerita tentang gurunya tuh kebablasan ya. Padahal itu kan kawan dari guru tadi cerita tadi. Terus kita senyum kayak gitu. Pernah bapak tuh gede dia gitu. Nah, pernah gitu. Kalau kawan kita yang ngomongin tadi. Nah, itu karena sebagai teman ketika menganggap kita teman. Ketika dia bercerita lagi dan kita dengari, dia sakit hati ya bapak lagi kawan kita. Nah, itulah nama posisi teman tadi kurang di bawah gitu ya. Nah sekarang bapak ibu yang lain satu, Pak Abdullah, posisinya di mana? Maju dulu Pak Abdullah, maju dulu Pak Abdullah sini biar bergerak ya. Oke, ayo sini, maju. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah ya. Kalau maju semua dapat apresiasi. Oke, kalau mau minum, mau makan snacknya kalau masih silakan dimakan. Tidak apa-apa. Oke. Terima kasih atas waktunya. Posisi kontrol untuk pribadi atau bebas. Oh ya Pak. Bisa ada sebagai penghukum, bisa manajer. Sebagai penghukum dan sebagai manajer. Contoh sebagai penghukum lebih banyak penghukum atau manajer? Mungkin manajer Pak. Apa contohnya Pak? Manajer kita mengatur ruang kelas kita, maunya bagaimana berkaitan dengan yang tadi itu apa namanya keyakinan kelas. Sebenarnya tadi mau saya tanya juga nih Pak. Kita berkaitan keyakinan kelas besar anak bersalah. Misal kita tanya kepada anak yang lain, apa hukumannya? Apakah itu termasuk apa kepada yang bersangkutan yang mendapatkan itu? Tangan dari Pak Abdullah. Pak Abdullah lebih banyak menerapkan manajer, peran manajer sebagai hukum. Oke, lanjut ya. Tadi Pak Abdullah bertanya, ketika anak menghukum, ada anak bersalah, ditanya dulu hukum kepada teman-teman yang lain. Itu disebut perhukuman atau konsekuensi ya. Tergantung keyakinan kelas yang dibuat. Adalah anak-anak itu ketika mereka menuliskan di sini, ketika kami bersalah maka kami hukumannya boleh kami lempar kepada teman-teman. Kalau mereka sendiri yang buat boleh saja, tapi diarahkan ya lebih baik tidak usah lah ya kalau yang ini, karena kaget takutnya kamu lagi musuh sama temanmu itu
dendamnya nanti disampaikan jika kamu dapat hukuman, kamu disuruhnya jongkok 1 jam misalnya, kurang baik. Lebih baik diarahkanlah. Tugas kita dulu sebagai fasilitator, memfasilitasi. Kalau yang bagus kita lanjut, yang kurang bagus kita arahkan dulu. Nah, kalau memang anak ini memang setuju satu kelas pendapat sama, nanti kita komitmen satu kelas, kalau ada yang salah kita hukum sama-sama. Boleh kalau memang diri mereka sepakat, tapi jarang loh ya. Anak-anak itu bisa dihukum oleh teman-teman, jarang gitu. Karena teman-teman galak jahil tuh. Iya, bisa disuruh nyanyi di lapangan, suruh fashion show, misalnya di lapangan ya. Anak galak jahil, lebih baik diarahkan untuk agar tidak ya. Kalau peran manajer yang tadi teman siswanya tadi menerapkan sistem ini benar sekali ya. Oke, lanjut. Kita lanjut posisi kontrol. Untuk yang lain simpan dalam hati dulu, jangan belum ibu ya. Di mana posisinya dia? Lanjut. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi hukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat untuk dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi hukum akan berkata, patuhi atau saya awas, kalau kamu patuhi tunggu kamu ya. Nah itu bahasa dulu ya, tunggulah kamu ya. Kamu ini tiap hari selalu salah, kamu lah bermasalah. Itulah biasanya yang kita ucapkan ketika kita sebagai penghukum. Nah sekarang renungkan di posisi ini kira-kira cocok nggak untuk kita terapkan lagi ke depannya setelah mendapat materi hari ini, ya. Maka ya, ini bersangkut juga dengan bullying tadi udah ya, bersangkut guru BK ya, berhubungan ini. Oke lanjut. Sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, berapa kali Bapak harus beritahu kamu ya, Ibu sangat kecewa sekali dengan tingkah lakumu hari ini. Nah, Ibu sangat kecewa, ya kan? Bapak sangat kecewa dengan kegiatan hari ini. Artinya anak-anak itu merasa sangat bersalah sekali dengan Bapak itu karena telah mengecewakan. Akhirnya dia punya rasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kenapa? Karena dia sudah membuat gurunya tadi sedih, kecewa. Artinya anak-anak itu merasa mengecewakan gurunya. Kira-kira kalau kita terapkan seperti ini, bagus nggak untuk anak-anak ke depannya? Kalau kita buat terus kayak terus ya. Jadi anak-anak itu merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi lama anak itu merasa bersalah terus ya. Aku selalu salah di matamu. Next. Di posisi teman tadi sudah saya jelaskan ya. Ayolah bantulah demi Bapak ya. Kita tuh merayu, ngorok siswa deh. Ayo nak gawe kan, gawe Bapak jangan marah sekolah kalau kamu gawe itu. Sebenarnya anak-anak juga nanti lama-lama mereka minta tolong kita, kalau tidak kita tolong mereka kecewa juga. Kami tolong ibu tidak pernah tolong kami. Bu, aku ini terlambat hari ini. Diam-diam Bu ya. Kalau sebagai teman tadi, jadi anak ini, ibu kan kami sering tolong ibu kemarin. Ibu kan cari kenapa kepala sekolah. Ada kaliku. Ketika dia tidak kita tolong, dia merasa kecewa nanti lama-lama. Jadi posisi sebagai teman juga kayaknya kurang efektif. Lanjut. Sebagai pemantau, coba dibaca Ibu Lis sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi. Konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Oke, stop. Oke. Di sini pemantau kayaknya lebih ini ya, lebih efektif ya. Kita memantau mengawasi siswa, tetapi kita mengajukan pertanyaan. Apa yang telah kamu lakukan? Misalnya, saya tidak memakai sepatu warna hitam. Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi kita bertanya kepada kita yang bertanya kepada siswa. Siswa nanti yang menjawab. Ini agak lumayan efektif ya. Sekarang yang paling efektif adalah next. Sini, manajer. Lipat tempat bulan tadi ya. Manajer, coba berikan suara
Merdunya keluar itu. Maju akhirnya maju sini biar bergerak. Maju. Suara berikan berdulu ini penyanyi senandung Islami zaman masih gadis ya. Pintar bermain hadroh ini. Manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Apa yang kita yakini? Kembali keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencana kamu dan memperbaiki hal ini. Terima kasih. Tepuk tangan. Manajer, Bapak Ibu sependapat tak? Kalau manajer fungsi kayak lebih efektif ya terama ya. Jadi sebagai pemantau dan sebagai manajer. Di sini manajer itu siswa dan guru berkolaborasi untuk memperbaiki kesalahannya. Satu, caranya apa yang kita yakini, yang kita yakini sebelumnya, keyakinan kelas ya, apa saja. Apakah kamu meyakininya misalnya? Ya, saya meyakini, saya berkomitmen nanti. Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaiki misalnya? Mabu, saya tadi mengejek teman, berarti saya tidak menghargai berarti. Berarti keyakinan saya langgar itu tidak menghargai teman. Sekarang kita tanya lagi, guru nanya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Siswa yang menjawab sendiri. Jika kamu berkali ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu dan apa rencanamu untuk memperbaiki hal tersebut. Jadi kita menawarkan ke siswa tersebut. Siswa ngomong dewe, dia yang mengucapkan sendiri. Jangan kita salahkan, dua-duanya kita anggap benar, kita pandang benar. Tapi kita yakin anak-anak itu, semuanya itu benar dulu ya. Kamu tidak ada yang salah di mata Bapak misalnya. Tapi mari kita berkolaborasi, kita validasi tindakan. Kira-kira perbuatan kamu itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati misalnya. Kita ditanya, kalau katanya tidak Pak, belum sesuai. Apa nilai yang tidak sesuai jika kamu berkelahi tadi, mengejek tadi? Misalnya sikap saling menghargai Pak yang kami langgar. Tanya lagi, bagaimana cara kamu memperbaiki? Peran manajer tadi kita tanya, bagaimana cara kamu memperbaikinya? Bisa ketika dia berjanji Pak ini, oke Bapak, Kak beri waktu kamu untuk bertanggungjawab kesalahanmu. Pak tunggu mulai besok misalnya. Jadi mereka sendiri. Next, lihat videonya. Kita telah berada di sesi terakhir ya. Video. Cukup ini buka video. Pak contohkan di kelas ini yang Arida. Oke. Arida kelas 74. Ada ini ada previsor ya Arida ya. Tidak usah suara juga. Ini volumenya kalah. Yuk.
Ilustrasinya Arinda ini tidak mengerjakan PR pada pelajaran seni budaya, tidak menggambar ya di pelajaran seni budaya. Saya belajar tetap lanjut. Nanti saya panggil ketika jam kelas selesai. Saya panggil Arinda ke ruangan saya ya. Ditanya langsung dari awal. Guru bertanya kepada siswa mengapa tidak mengerjakan PR. Next. Ini kan memvalidasi tadi ya. Validasi ngapo tidak lagi PR. Terus. Murid menjelaskan alasan tidak mengerjakan tugas karena mudik neneknya meninggal. Malaman pelajaran seni budaya itu dia lupa gambar itu karena baru sampai ke Palembang. Ilustrasi ya, ini ya. Dia baru sampai Palembang, biasanya buru-buru ke sekolah, akhirnya dia lupa mengerjakan tugas tadi. Next. Nah, guru bertanya tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati sebelumnya. Oke, lanjut. Guru kembali bertanya, apakah tindakan Arinda tersebut sudah sesuai dan belum dengan keyakinan kelas? Dijawab belum Pak, belum sesuai. Oke, lanjut. Terus. Nah, sekarang keyakinan kelas apakah yang sudah dilanggar oleh murid tersebut? Jawab next. Siswa menjawab keyakinan yang dialami adalah mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Mereka sebelum berada di kelas mengerjakan tugas harus tepat waktu. Misalnya mereka sendiri yang buat. Jadi Arinda sudah melanggar. Sekarang guru bertanya lagi. Guru memberikan ini solusi. Ini dengar ya. Oke. Kira-kira solusi apakah yang akan murid tawarkan untuk perbaikan tersebut? Guru bertanya bagaimana solusinya nanti. Arinda menjawab, pertama minta maaf kepada gurunya, yang kedua Arinda akan mengerjakan gambar tersebut hari ini siang sekolahnya, besok ada lagi di ruang Pak Menori untuk dikumpulkan. Dan guru mempersilahkan dan memotivasi semoga Arinda itu mempertanggungjawabkan tindakannya. Inilah yang namanya manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Jadi divalidasi dulu apa kesalahannya. Jadi jangan dipandang siswa itu salah, jangan. Ditanya dulu, karena kan alasan tadi kan dia sebenarnya tidak salah sebenarnya karena neneknya meninggal. Jadi kalau kita langsung marah di kelas itulah apa yang terjadi soal itu. Ketika Arinda tidak buat buku gambar tadi, dimarah di kelas hari itulah, disuruh keluar tidak ikut pelajaran, apa yang akan terjadi kira-kira Ibu M? Kalau kita marah, apa lagi? Malu dan sakit hati ya. Jadi ya ketika anak-anak tidak mengerjakan baik, tahan dulu, kita validasi, kita terapkan segitiga restitusi. Tanya dulu apa alasannya. Setelah mereka alasan, tanya keyakinan kelas yang mereka langgar itu apa, dan suruh mereka sendiri yang berkata apa tanggung jawabnya kalau untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Dengan cara demikian, anak-anak tidak malu, anak-anak juga bertanggung jawab, anak-anak tidak minder dengan teman-teman kelasnya. Itulah namanya peran manajer tadi. Manajer dipanggil, ya, paham? Paham di sini ya, Ibu. Kalau sudah paham, balik lagi ke materi. Balik materi awal. Terakhir, sisi terakhir, materi balik ke PPT. Itu hilang kan? Hilang ya, sudah keluar dulu. Refleksi hari ini. Oke. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Oke, kita bagikan sticky note warna kita berefleksi ya. Mau jawab pertanyaan nomor 1 boleh, nomor 2 boleh, nomor 3 boleh. Refleksi pelajaran hari ini. Sudah kali dulu ngisi sabar. Pelan-pelan Pak Sebe ya. Kita energizing dulu sebentar. Oke, energizing dulu. Buat nama dulu.
kasih Bapak Ibu, dan semoga dapat diterapkan paling tidak singkong atau dua gitu lah maksudnya. Itu direkam kan belum? Belum direkam ya? Kita bayar basic dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, kalau saya bilang maju berarti maju. Kalau saya bilang satu berarti maju, satu maju. Kalau dua mundur. Kalau tiga belok kanan. Oke, muter ya. Nah, muter. Bukan belok kanan, muter. Oke. Satu maju, dua mundur, tiga belok. Oke, paham? Muter belok kanan, muter. Nah, sih kanan. Oke. Oke. Ya, balik kanan. Oke. Satu, dua. Oke, paham ya? Oke, fokus ya, fokus. Satu, dua. Nah, belum fokus. Kalau satu, dua. Satu, dua. Berarti maju, mundur. Oke, paham ya? Lanjut. Satu, dua, satu. Fokus. Sekali lagi. Tiga, satu. Oke, banyak tidak fokus. Berharap fokus ya, tulis fokus ya. Kalau 1, 3, 1 maju, putar, maju. Oke, tadi ada yang maju mau nanti kita intervensi ya. Oke. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Oke. 1, 1. 3, 1, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Tepuk tangan. Fokus ya. Kalau sudah fokus baru kita lanjut ngerjakan yang ini. Oke. Silakan. Karena itu akan diterapkan ya, sesuaikanlah dengan Bapak Ibu, komitmen Bapak Ibu ya. Semoga dengan materi hari ini kita dapat merubah paradigma kita dalam memerdekakan anak didik kita ya. Kita komitmenkan. Sampai sahdu ya, nanti saya air mata kusut ya. Bukan jalan, kirain terharu. Wah, saya pegang semua. Kasih dia mati. Boleh buat satu saja atau dua atau tiga. Ya sudah, silakan tempel. Oke. Saya akan menjadi guru yang lebih memfokuskan diri pada keyakinan kelas agar anak didik lebih sadar pada dirinya sendiri. Oke, berarti Rara fokus ke keyakinan kelas nanti. Sama dulu kayak ini juga berkolaborasi membuat keyakinan kelas yang kita belajar. Terima, saya yang saya dapatkan hari ini, saya akan mengubah paradigma saya akan mencoba dan menerapkan ilmu yang dapat hari ini ke kelas saya agar ada terutama memberikan atau mengajak siswa untuk membuat kesepakatan kelas gitu. Ini lebih menarik kesepakatan kelas ya, karena itu memang ujung tombaknya ya. Alhamdulillah. Senang ya hari ini. Selalu berpikir positive thinking dan berbaik sangka. Oke, kayaknya ini dalam ini curhat Pak Abdullah ya. Dia merasa senang kita selalu diajak untuk berpikir positif tinggi terhadap murid kita tadi ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita menganggap murid kita itu siswa yang tidak baik. Seluruh anak murid kita itu anak yang baik. Semuanya makhluk yang unik, makhluk yang istimewa. Contoh dulu. Karena Pak Abdullah yang mancing ya, jadi contoh ya. Guru BK misalnya, guru MP misalnya. Ada kasus satu siswa anak ini sering mencuri, tiap hari mencuri, dinasehati mencuri lagi.
dinasihati mencuri lagi. Bu Lepi ngajak wali kelasnya ke rumah. Pas Bu Lepi ke rumah siswa itu, anak itu wong tuanya lagi kena gerebek oleh satu RT karena mencuri. Bapaknya di penjara, omnya juga mencuri juga, kasus jadi rame bareng. Nah, guru BK mana guru BK nak ngurus siswanya, mana Pak RT nak ngurus wong tuanya. Oh, berarti juga Lepi wajar. Dalam hatinya wajar. Sekarang saya lemparkan ke Bapak Ibu. Jika kita menganggap anak itu anak istimewa, anak yang positif, apa yang kita ambil dari pelajaran itu? Ada soal. Tadi kan boleh anaknya waktu itu anak maling, omnya galak maling, anaknya galak maling, pusing nggak boleh mati belah misalnya, pusing ya. Itu mungkin ya, atau sudahlah berhenti belah. Sebenarnya jangan dulu. Kita cari positifnya dulu. Kira-kira apa? Sekali lagi kata Pak, ini karena Pak Abdullah ngomong ya, berbaik sangka pada murid tersebut. Jangan dicap siswa itu galak maling, jangan. Kita pandang dari segi positifnya dulu, Bapak Ibu. Apa positifnya itu dia? Kalau dia galak maling, apa positif yang ada karakter yang ada dalam dirinya itu apa coba? Berani. Tepuk tangan untuk Ibu Rara. Siswa yang berani. Apa lagi? Apa lagi? Benar sekali, 100 untuk Rara. Oke, apa lagi coba? Mau berusaha, benar. Yang benar dapat donat loh. Nah, oke. Ibu Rika benar, mau berusaha, berani. Oke, lagi apa lagi? Boleh dimakan donatnya. Oke. Oke, ya. Berani, mau berusaha, cekatan. Maksudnya gesit itu ada gesit loh Ibu. Kamu disuruh buka lab ini, oke Bu Rara tidak terbuka. Aku yakin salah buka nggak ini kunci, yakin aku. Karena bukan Bu Rara bukan kunci. Ketika suruh buka kunci ini dia takut, Bu Rara ngerti. Anak-anak yang biasa itu, oh ini kuncinya kodenya jadi indoor bacanya. Cari kunci banyak, cari yang sama kode ini. Kalau kita lihat lah pusing, aku dikunci panggil apa sebanyak ida nama dia. Kalau anak cekatan, oh ini kuncinya ini kodenya putih, ini putih. Bukanya bisa dibuka kalau anak yang tadi. Jadi jangan sampai kita pandang anak ini galak maling, jangan. Kita pandang segi positifnya, wah anak ini berani, cekatan, mau berusaha. Kalau di kelas percaya diri benar. Jadi kita jangan berburuk sangka daripada anak itu. Kita gali anak ini mana cara dia jadi anak yang berani. Suruh tugas upacara. Kalau kau galak maling ya. Misalnya, jangan ada macam itu pula, jangan dalam hati kita lah yo, nah kamu kan orangnya berani loh. Ibu yakin kamu berani misalnya. Coba nak tampil loh ke depan. Ajaklah kamu ajak kegiatan pramuka, kamu ajak pioneering, berkemah di luar, nomor 1 di maju. Yakin, anak yang selalu ranking tadi ketika ajak pramuka, mama, anak mama ya, takut gak ada ular, gak ada apa. Tapi anak yang tadi, ada yang istimewa tadi, dia ajak pioneering nomor 1. Itu dari kita pandang segi positifnya ya. Jangan dipandang segi negatif ya. Seluruh anak itu istimewa. Jadi kita gali yang positifnya. Jangan kita gali yang negatifnya. Ketika dia misalnya dia berani, suruh jadi petugas upacara, suruh jadi ini dan lain-lain. Oke ya. Kita sudah sampai di akhir dan Bapak Ibu semangat sekali sampai ada yang tidak muat dari sini ya. Saking semangat belajar hari ini sampai tidak muat, dikecil-kecil kan. Alhamdulillah hari ini kita dapat pembelajaran baru. Kalau kami CGM banyak yang nangis, guru-guru dari Batak itu banyak nangis terharu ya. Karena mereka banyak melakukan posisi kontrol sebagai pemukul, membuat rasa bersalah. Disuruh itu nangis sampai nangis ya karena merasa bersalah. Banyak sekali murid yang diajari, dia jadi guru 20 tahun. Dia ngikut banyak salah aku ya setelah ini. Jadi setelah ini dia berkomitmen, dia merasa sangat berdosa ya karena sering menghukum anak-anaknya. Memang ketika dihukum anak-anak itu, ketika kedepannya dia jadi anak yang sukses, tapi tetap terkenang dari ini karena posisi Bapak Ibu sebagai penghukum tadi. Bu, karena dihukum oleh Ibu aku jadi anak yang sukses. Tetap yang negatif ini tetap teringat dengan anak. Walaupun dia sudah sukses, tetap teringat. Jadi sampai hari ini semoga kita dapat pengetahuan baru, dapat menerapkan hal-hal yang baru tadi karena diri kita. Kesalahan yang lama tutuplah, gak usah ditangisi. Kita buka lembaran baru mulai besok.
Jadi keyakinan kelas di sini anak-anak keyakinan kelasnya Bapak Ibu guru banyak sekali, menarik sekali, dan Pak Bulan dari selalu berprasangka baik terhadap anak ini, benar sekali, sangat sependapat. Lepas hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku narasumber pada hari ini lebih kurang mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun jika ada kesalahan datangnya dari saya sendiri karena kesempurnaan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.